Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di obrolan seni budaya. Dan alhamdulillah untuk kali ini tema khusus Asta Cita Ekonomi Digital. Kita bicara mengenai UMKM Budaya Go Digital, melestarikan warisan budaya lewat tangan kreatif. Alhamdulillah juga saya sudah bersama narasumber Ibu Sherry Adelia Natsir, SEMMK RG. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar, praktisi pemasaran. Kita menyapa beliau di siang hari ini. Assalamualaikum Ibu Sherry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah Bu Sherry terdengar dengan jelas sekali Bu Sherry. Ibu Sherry, kita bicara mengenai UMKM Budaya Go Digital. Ini menjual warisan lewat tangan kreatif. Bu Sherry, kalau boleh ini kita bicara mengenai UMKM, dan ini salah satu gambaran lah ya warisan budaya yang potensial untuk dikembangkan melalui ekonomi digital. Apa saja mungkin yang langkah awal yang paling penting untuk mulai menambah platform digital? Tips khususnya untuk pemula ini seperti apa, Bu Ferry? Silakan, Bu Sherry maksud saya. Silakan Bu Sherry. Iya. Baik, Mbak. Saya boleh dipanggil pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sherry Adelia. Boleh dipanggil Dea aja sih, Mbak. Oh, Dea. Biar Oke. gak apa-apa. Iya. Baik Ibu Dea. Nickname. Silakan Ibu Dea. Iya. Iya. Baik. Saya saat ini merupakan dosen jadi perkenalan singkat dulu ya. Kalau nggak kenal nggak saya. Betul. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ngajarnya di Prodi Manajemen dan konsentrasi saya manajemen dan manajemen pemasaran. Baik, ini temanya menarik banget ya, karena memang biasanya juga kita bahas di kelas-kelas perkuliahan dengan anak-anak mahasiswa. Kemudian karena kan kalau di Unismu ataupun anak muda sekarang kan yang banyak menjadi pelaku UMKM ya, mereka suka melakukan small business, mulai dari yang rumahan, kemudian atau yang sekarang udah besaran juga udah ada, atau yang misalnya terjun ke melanjutkan bisnis orang tua, kemudian sekarang dia merambah ke segmentasi anak muda, dia harus go digital gitu, karena kan target marketnya berubah gitu ya. Jadi sering kita bahas menjadi contoh kasus. Nah, tipsnya bagi pemula adalah kalau dari teorinya ya, pertama kita tuh harus mengetahui dulu kekuatan dari produk kita ya. Biasanya tuh yang menjadi kalau kita studi kasus tuh yang menjadi permasalahan utama adalah sebenarnya produsen ini nggak mengetahui nih kelemahan dan kekuatan dari produknya. Jadi ketika ada trending nih, istilah digitalisasi itu kan kayak lagi trending ya. Iya. Go digital, saya jual di platform online sosial media gitu ya, atau misalnya digitalisasi lain, misalnya bentuk misalnya social influencer marketing atau apa ya bentuknya seperti itu. Saya ikut deh, invest dana promosi saya untuk ikut dari strategi ini karena lagi booming nih, ini pasti bermanfaat bagi bisnis saya. Tapi sebenarnya mungkin itu nggak cocok dengan segmentasi pasar kamu atau positioning produk kamu nggak cocok. Jadi sebenarnya digitalisasi itu bukan kita langsung terjun ya ke ini adalah ini adalah environment atau lingkungan yang sangat besar. Bukan langsung terjun dan basah, tetapi kita harus tahu dulu pelampung kita nih apa nih, kekuatan kita, kelemahan kita apa nih. Itu saya selalu tekankan kepada para pemula yang baru mau terjun ke ekonomi digital gitu ya, digital marketing gitu. Jadi kita harus kembali ke diri kita dulu, mengetahui kekuatan kita, strength, posisi, terutama barang dan jasa kita tuh kekuatan dan kelemahannya di mana. Gitu, Mbak. Oke. Bu Ade, kalau bicara dengan UMKM yang punya budaya go digital sendiri, misalnya kita menjual warisan budaya itu sendiri ya lewat tangan kreatif. Nah, menurut Bu Ade sendiri,
apa sih sebenarnya warisan budaya yang potensial untuk dikembangkan melalui ekonomi digital sendiri? Misalnya mungkin kerajinan tangan, kuliner tradisional, atau seni pertunjukan dan lain-lainnya mungkin Bu Ade, silakan. Iya, baik kalau sebenarnya kita nggak membatasi ya. Mhm, Menurut saya segala barang dan jasa itu saat ini bisa masuk melakukan misalnya promosi digital mhm, atau melakukan apa itu menstrategikan, mengkombinasikan antara strategi mereka yang konvensional sekarang dengan mhm, teknologi dan digitalisasi gitu ya. Tapi iya, karena kita kan Indonesia itu terkenal heritage-nya atau apa ya, em, jati dirinya itu ya terkenal seperti contohnya dari kayak dari the fashion yang paling booming saat ini ya, bukan mhm, yang booming yang biasanya menjadi identitas bangsa Indonesia, biasanya dari kerajinan fashion seperti batik, tenun, kain gitu ya. mhm, Kemudian UMKM juga yang bagus, yang merupakan yang apa ya, yang banyak dilirik di ekonomi digital itu, contohnya misalnya dari kuliner gitu, kayak mhm, kita ini kan terkenal dengan rempah-rempah ya, negara iya, yang penuh rempah, jadi makanannya sangat bervariasi. Ini juga salah satu menjadi kayak apa ya, apa ya, kelebihan jualan dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu juga yang sekarang mulai dilirik itu adalah ke arah pertunjukan seperti kayak lagu-laguan gitu ya, ke mmm, musik ya, musik-musik tradisional yang dikemas berbentuk modern, kemudian dimasukkan ke platform-platform online gitu. mmm, Kemudian tari-tarian yang dimix antara tarian modern dengan tarian tradisional jadi pertunjukan. Jadi saya rasa sih sebenarnya karena kita jati dirinya adalah bangsa dengan budaya yang sangat beragam gitu ya. Semuanya itu sebenarnya bisa dikemas menjadi pemasaran apa bersinggungan dengan kemajuan teknologi dan digital gitu. mhm, mhm. Iya, Bu, Ade, kalau sebagai seorang akademisi nih di Fakultas Ekonomi Bisnis, bagaimana Ibu Iya. melihat potensi ekonomi digital khususnya eee, bagi warisan budaya kita di Indonesia, terutama di Makassar dan sekitarnya, Bu Ade? Saya rasa sih potensinya sangat, kalau saya rasa sekarang sekarang kayak contohnya ya kayak Mhm, udah banyak badan-badan, terutama ya bukan hanya di Sulawesi sendiri ya, di Indonesia sendiri ini kan ekonomi digital ini sudah menjadi kayak titik fokus pemerintah juga ya. Kita mhm, punya kementerian yang fokus kepada ekonomi digital, ekonomi mhm, kreatif gitu. Jadi saya rasa dari pusat pun kalau sudah memberikan perhatian yang besar, berarti ini kan sudah menjadi sesuatu yang dilirik dan sesuatu yang potensial ya. mhm, Nah, khususnya di Pulau Sulawesi sendiri, apalagi kalau kita tahu kita kan Pulau Sulawesi adalah pintu menuju Indonesia Timur ya. mhm, Jadi harusnya ini potensinya ini lebih banyak gitu, lebih maksimal yang bisa kita gunakan kan gitu. iya, Kalau di Makassar sendiri saya tahu sudah banyak komunitas-komunitas yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, baik dari pemerintah, pelaku pembuat kebijakan, ataupun dari lembaga-lembaga non-sosial gitu. mhm, Jadi kalau di sekarang permasalahannya, kemudian produsen bilang, saya masih susah nih melek teknologi dan melek digital. Sebenarnya sekarang kesempatan udah banyak terbuka. Kalau mhm, kita mau lihat lagi contoh produk, udah banyak banget produk-produk uh, bisa apa ya ekonomi budaya yang sudah terintegrasi dengan digitalisasi. Contohnya ya kayak produk-produk, kalau saya lihat sih mayoritas masih produk kuliner ya kalau dari Pulau mmm, Sulawesi. iya, Karena kita mungkin terkenal ya dengan iya, seperti biji kopi, ya mmm, kemudian itu ya terkenal cukup, kita kan produsen ya biji iya, kopi, kemudian rempah-rempah, makanan yang berbau rempah-rempah itu saya rasa. Kemudian fashion juga sih kayak kain sutra ya, mhm, misalnya disandingkan dengan batik pun itu juga sudah mulai sudah cukup ternama lah ya, sudah advance di digitalisasi gitu. Jadi banyak sih kalau yang mulai baru-baru yang baru kayak fase-fase pemula itu mungkin mhm, yang apa ya kreativitas ya, misalnya dari pembaruan dari makanan tradisional kemudian dimix dengan unsur-unsur modern, atau misalnya pertunjukan-pertunjukan tadi yang saya bilang pertunjukan tradisional yang dimix dengan nilai-nilai modern. Nah itu yang baru mhm. mulai-mulai.
mulai berkembang gitu. Jadi Hmm. potensinya besar sih. Banyak banget, saya banyak ketemu komunitas. Iya, iya. Iya, Banyak kreativitas begitu ya, Bu Ade iya ya, banyak banget. mereka Iya. lakukan ya. Baik, Ibu Ade kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan beberapa pertanyaan kembali. Jangan kemana-mana Ibu Ade dan juga pendengar kita dengarkan dulu yang berikut ini. Ih, 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 ih. Ah, banyak banget nih nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Pulau kemarau yang tenang. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik Ibu Ade, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Nah, bagi kita UMKM pastinya sangat penting ya untuk mendobrak juga ekonomi digital saat ini Bu Ade. Nah Bu Ade, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi UMKM berbasis budaya saat go digital dan juga bagaimana cara mengatasinya? Misalnya mungkin melek teknologi, modal pemasaran, legalitas dan lain-lain Bu Ade. Silahkan. Baik, tantangan pasti selalu ada ya, apalagi ya dengan keterbatasan kita juga ya. Tadi yang disebutkan betul sekali. Jadi yang paling utama tuh biasanya ya dari studi kasus kami nih, curhatan dari para pelaku UMKM. Kalau misalnya kita brainstorm, Iya. itu satu adalah melek teknologi. Ya kita Hmm. tahu kalau UMKM itu kan skalanya masih mikro menengah ya. Iya. Jadi pasti modal, source, kemampuannya juga terbatas. Walaupun juga kita nggak bisa mendeskripsikan UMKM itu pasti kalah saing dengan produsen-produsen besar ya. Udah banyak juga yang mempunyai kapasitas yang kemampuan yang besar. Tapi paling nggak ya melek teknologi paling banyak mayoritas dialami oleh pelaku UMKM. Kenapa? Ya mungkin mereka mempunyai kekurangan akses kepada informasi, pelatihan. Tapi lagi-lagi saya sebutkan tadi, saat ini nih di Kota Makassar, kalau kita rajin ya kepada para UMKM yang sedang mendengarkan nih, komunitas itu udah makin banyak loh. Jadi kalau mungkin dulu konvensional banget berpikirnya bahwa oh kalau kita mau belajar teknologi, digitalisasi, sesuatu strategi, itu kita harus pergi ke bangku kuliah nih, harus ke institusi nih ya. Betul. Enggak kok, sekarang di mana-mana terbuka. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang disediakan oleh pemerintah, ada yang
kayak non private NGO, non government organization, yang organisasi sosial, ada yang kumpul-kumpul doang, yang mau sharing misalnya praktisi, mau berbagi ilmu, itu banyak di mana-mana. Jadi berbentuk diskusi itu banyak, seperti kayak hari ini juga gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai produsen yang harus kreatif ya, membuka diri. Kedua adalah ya tadi mungkin modal terbatas, karena kita tahu digitalisasi itu membutuhkan modal ya. Paling enggak contohnya kalau kita mau go digital marketing deh, misalnya mau pakai social media marketing atau influencer media marketing gitu. Jadi ya kita kan harus bayar ya, itu kan berarti ada budget promosi yang bertambah. Itu yang paling sering juga dikeluhkan kedua oleh pelaku UMKM. Mbak, saya budget promosinya gara-gara harus digitalisasi bertambah. Dulu saya hanya bayar spanduk aja taruh depan toko saya. Sekarang saya harus bayar iklan Google. Itu kan mahal ya gitu. Nah, nambah lagi budget promosi saya, jadi menekan biaya produksi saya, yaitu lagi modal terbatas. Ya, kami harapkan pemerintah sebagai pelaku kebijakan itu memberikan support yang luar biasa seperti bantuan modal ya. Kayak kalau nggak salah saya pernah tahu kalau pemerintah menyediakan kok bantuan modal seperti itu. Cuma memang kita harus mencari tahu sih ya. Mencari tahu informasi lebih banyak. Itu pemerintah menyediakan kok bantuan, nggak hanya bantuan modal, bantuan pelatihan pun mereka sediakan. Tapi ya gitu, kita harus lebih mencari. Jadi saya seperti itu sih. Dan satu lagi yang terakhir adalah ketahui produk dan barang dan jasa kita dengan baik. Jangan hanya karena saya dari mungkin ini ya akademisi ya, jadi kita kan base teori ya, berbeda dengan praktisi. Praktisi itu kan poin pertamanya adalah bagaimana meraih income sebanyak mungkin. Sedangkan kami itu kan harus meneliti dulu ke belakang gitu. Pertama adalah yang biasa kita tinggalkan adalah kita tidak mengetahui strength dan kelemahan dari produk dan jasa kita. Kita terlalu ikut-ikut. Kita hanya berpikir kepada income. Padahal yang kita inginkan sebenarnya adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan satu beli oke, tapi dia hanya datang satu kali. Tapi kalau pelanggan kamu loyal, even barang kamu dalam keadaan misalnya kayak kemarin COVID ya, dia itu kan tetap loyal ke kamu, mempunyai ikatan emosional. Saya membantu deh walaupun saya nggak butuh nih. Jadi jangan berpikir hanya memenuhi kebutuhan keinginan mereka, tetapi bagaimana membuat mereka tuh stay dengan kita gitu. Nah, digitalisasi adalah salah satu platform atau salah satu new strategi untuk memperkuat loyalitas ini. Itu yang harus kita pikirkan dengan baik. Bukan hanya fokus kepada menambah income ya. Itu pasti income adalah yang pengen kita, modal adalah sesuatu yang pengen kita tangkap ya, tetapi kita harus menyelaraskan itu semua. Jadi pola pikirnya juga sih yang harus diimprove. Seperti itu, Mbak. Iya, dalam praktik di lapangan sih sebenarnya Bu Ade, kalau kita lihat para UMKM ini rata-rata ya, mereka tuh membuat karya atau maksudnya mereka punya usaha itu memang bervariasi dengan berbeda rasa, tapi biasa bahan bakunya sama begitu Bu Ade. Nah, inovasi apa sebenarnya yang perlu untuk mungkin dengan rasa yang berbeda tapi bahannya sama? Apa yang perlu dilakukan? Apakah hanya dari sisi rasa saja atau memang dari sisi produk itu dengan kemasannya, atau apa sebenarnya nih Bu Ade yang perlu untuk membangkitkan ini semua? Apalagi di ekonomi digital saat ini ya, begitu. Baik, kalau kita bicara tentang produk dan jasanya sendiri, apalagi ini kita bicara tentang ekonomi budaya ya, yang tentu diferensiasinya ini agak sedikit gitu loh. Kalau misalnya non budaya mungkin diferensiasinya bisa kita buat banyak, tapi kan ini budaya kita terbatas berarti ya. Nah, ya satu untuk membuat diferensiasi biasanya ya kita selain kreativitas ya, jadi memperbaharui, menambah nilai-nilai, kalau kita bilang sih value added, jadi nilai tambah. Dia mungkin base-nya itu cuma sutra, ya, tapi dia mempunyai value added. Misalnya sutra yang kalau dicuci nggak pernah kusut, ya mungkin ya one day ya ada ya, atau sutra yang bisa dicuci lewat mesin cuci. Itu kan sutra cuci tangan ya. Kita sama-sama jual kain sutra, tapi sutra saya tuh kalau dicuci di mesin cuci nggak masalah loh ya. Padahal ini masih sutra asli, bukan sutra buatan pabrik gitu, masih tenunan. Ya mungkin. Jadi kita harus menemukan value added, tapi keterbatasannya adalah ini adalah produk dan jasa budaya. Tentu modifikasinya tidak maksudnya tidak segampang non produk budaya ya, non produk budaya. Jadi memang kita harus berpikir lebih kreatif untuk membuat diferensiasi. Nah, itu langkah pertama. Kedua, kalaupun misalnya diferensiasi itu agak susah, berarti ya itu tadi
kita membuat positioning produk kita atau misalnya branding produk kita yang berbeda melalui strategi digitalisasi yang tepat gitu. Jadi misalnya sama-sama menjualkan sutra, Iya. saya sama-sama menggunakan platform sosial, tapi branding saya atau misalnya nanti cara saya menawarkan itu nanti digital marketingnya berbeda. Kalau mau toko lain mungkin hanya menggunakan iklan di Google Ads. Kalau saya menggunakan influencer, Iya. saya menggunakan YouTube pakai vlog, saya menggunakan TikTok Live, saya menggunakan Shopee Live gitu. Jadi sama-sama kita ini mendigitalisasi, tapi communication channel kita ini berbeda gitu. Jadi yang satu mungkin website, nah mungkin dari situ kita maksimalkan. Jadi mungkin budget produksinya dialihkan ke budget promosi. Iya. Dengan cara kita merambah communication channel atau distribution channelnya kita lebih besar gitu. Ya itu saya berharap itu diferensiasinya dari situ. Jadi kalau kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan produk kita, kita bisa mencari nih kayak kalau orang marketing tuh satu pintu tertutup, pintu lain terbuka gitu. Jadi ya cara orang apa marketer, aduh kok kamu pinter suka membolak-balikan, bukan, kita tuh satu pintu tertutup, kita cari pintu lain gitu. Jadi kita ya itu pun pola pikir yang harus ditanamkan ke produsen seperti itu sih Mbak. Iya, Bu Ade tadi sudah kita bahas mengenai platform yang digunakan di media sosial bagi mereka ya usaha UMKM yang ada. Nah, Bu Ade rata-rata sih kalau kita melihat ya ini dari kacamata kita sebagai konsumen begitu, melihat janganlah baju atau produk kita sendiri yang ada di Indonesia. Itu kita kan kalau lewat live ya, TikTok lah contohnya. Wah, pokoknya keren lah bahannya apa ya, segala macam. Tapi pas datang biasa kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Nah, apakah dengan gaya ataupun juga dengan penjualan yang mereka lakukan pada saat live itu menjadi pengaruh juga dalam pemasaran e-commerce ini sendiri atau bahan itu sendiri, Bu Ade, silakan. Ya sebenarnya by teori sih nggak ada yang menjelaskan ya, tetapi itu kan sebenarnya trik-trik ya. Jadi itu kan trik penjualan, strategi promosi ya di online platform ya, mereka menggunakan personal branding yang dengan kata-kata yang bagus gitu ya, dengan menggambarkan produk saya yang premium, tapi ketika sampai kualitasnya berbanding terbalik gitu ya. Ya sebenarnya itu kita nggak bisa menyalahkan. Kalau dari segi produsen saya nggak bisa menyalahkan karena memang itu strategi mereka ya, personal branding, strategi branding yang mereka pilih atau strategi communication mereka ke customer yang mereka pilih. Tetapi dampaknya aja sih yang bisa saya soroti. Kalau kita berlaku seperti itu, satu lagi yang tadi saya bilang, tujuan akhir kita adalah pelanggan yang loyal. Ya kalau kayak gitu, itu hanya menjadi walking customer. Membeli satu kali dan nggak akan datang-datang lagi. Sedangkan kalau kita tahu pelanggan kita loyal, kita akan nggak hanya mendapatkan keuntungan dari satu pelanggan itu, dia mungkin bisa membawa 9 pelanggan lain. Apa lewat testimoni gratis. Itu salah satu promosi gratis loh yang nggak pernah jarang dipikirkan oleh produsen karena dia nggak melihat dampak langsungnya ya, karena kan nggak di depan mata dia dan bukan dia yang melakukan, jadi dia merasa itu bukan hasil dari effort saya, dari strategi saya, tapi sebenarnya testimoni gratis, word of mouth itu adalah salah satu promosi yang efeknya tuh sangat maksimal, tapi kadang dianaktirikan gitu loh. Bayangin Mbak beli terus dengan gratisnya Mbak cerita ke teman, baru Kak pergi dari baru Kak daftar di Unism, kampusnya lebih enak dari kampus negeri yang lain, lebih murah gini. Padahal saya nggak bayar mahasiswa itu loh. Kan saya untung dong ya sebagai produsen. Nah, betul. Tapi itu hanya bisa dicapai ketika ada tingkat loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan itu yang kita harus jaga lewat tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari seperti tadi itu. Janganlah berbanding terbalik dengan kualitas yang Anda tawarkan gitu ya. Berusaha penuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara maksimal gitu ya, sesuai harapan mereka. Jadi itu ada perbandingan antara ekspektasi. Jadi kan kita expect nih barangnya. Biasa begitu Bu Ade. Expect sekali dengan promosi yang ada ya, dengan live-nya dia. Wah, bagus barangnya. Pas datang
Dia sesuai Ya, dengan ekspektasi begitu Bu Ade. apalagi ini untuk pelaku UMKM ya, Iya. dan terutama UMKM budaya. Hati-hati dalam Mm-mm. menjalankan strategi seperti itu. Karena Mm. satu lagi kalau budaya itu kan kita juga membawa identitas Indonesia ya. Iya. Apalagi kalau misalnya nanti kita menawarkan di sudah channel misalnya ekspor impor nih ya. Iya. Jadi Mm-mm. bukan hanya dalam Indonesia kawasan, tapi kita udah berani nih menjadi eksportir ke sana. Mm-mm. Tentunya itu kan juga membawa, jadi sebenarnya pelaku budaya, ekonomi budaya itu membawa satu beban lagi nih, Iya. menjaga identitas karakter bangsa Indonesia gitu. Kepercayaan Jadi ya Bu Ade, lebih iya, kepada itu juga ya. iya, karena dia langsung satu judge, langsung oh Ya. ternyata orang Indonesia begini ti, Iya. bla 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 ya. Nah itu, Mhm. karena kita kan brandingnya adalah ini adalah produk bangsa Indonesia Iya. misalnya ya. Mm-mm. Ini adalah sesuatu yang mencerminkan karakter orang Indonesia. Jadi kita membawa beban yang agak berat sedikit ya. Jadi Iya. tentu lebih berhati-hatilah dalam tindakan-tindakan seperti ini gitu. Jadi Mm-mm. ya susah, karena kalau loyalitas sudah nggak teraih atau satu kali after sales itu Mhm. pelanggan merasa ya sudah ya susah, lebih susah mempertahankan daripada meraih masyarakat konsumen baru itu udah praktikum ya sih ya. Mhm. Effortnya lebih besar mempertahankan daripada meraih konsumen baru. Walking Iya. customer bisa datang, tapi mempertahankan yang sudah ada, Iya. saya membutuhkan effort yang 2 kali lipat gitu. Betul. Menjaga dia tetap di rumah saya. Mm-mm, betul itu Bu Gimana ya? Ade. Menjaganya itu susah Bu Ade. Iya, sama aja kayak keluarga yang menjaga susah ya. Iya, betul Bu Ade. Harus tetap sehat dianya itu ya, kokol gitu ya. Iya kok, effortnya lebih susah nih dari mama. Iya, Betul. cocok Bu Ade. Nah Bu Ade, selain menjual produk sendiri, bagaimana ekonomi digital itu bisa dimanfaatkan untuk pelestarian budaya itu sendiri? Adakah contoh konkret yang biasa bisa dibagikan, misalnya edukasi digital, tur virtual dan lain-lainnya Bu Ade? Tadi jadi bagaimana ekonomi digital ini Mm-mm. bisa mempertahankan kualitas budaya ya. Mhm, iya betul sekali. Bagaimana Oh, ekonomi digital itu bisa dimanfaatkan untuk pelestarian budaya itu sendiri apa begitu? sih? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau contohnya kan kalau kita sudah ranah ke ekonomi digital itu Mhm. berarti kan kita skupnya udah lebih besar ya. Jadi Iya. kalau kita tahu budaya itu sebenarnya kan satu lagi kita pengen memperkenalkan nih identitas kita Iya. ke misalnya ya Sulawesi aja deh, kita pengen Iya. mengenalkan identitas kita lewat pemasaran coto, Iya. pemasaran sutra. Saya pengen ngenalin ini bahwa ini loh orang Sulawesi punya barang gitu, Iya. bukan cuma misalnya batik atau apa ya gitu Iya. ya. Nah, jadi dengan transformasi digital ini tentunya satu budaya kita akan lebih dikenal oleh orang lebih banyak gitu. Jadi itu menjaga kelestarian. Satu, karena kita bicara tentang ekonomi budaya, satu kita ingin menjaga kelestarian dari nilai-nilainya itu kan. Jadi supaya orang makin tahu lestari terus, karena kita nggak pengen nanti anak-anak kita nanti dia lupa apa itu coto, dia lupa mie apa itu pakai sutra kodong, maksudnya ya sudah alter modern, dia lupa mie palu basah gitu ya, dia lupa mie identitas. Kan sekarang pun udah mulai tergerus ya, saya rasa gitu. Betul. Nah, satu jadi pelestarian. Nah, jadi semakin banyak yang tahu, semakin banyak bertahan gitu. Kemudian ya satu lagi dia juga memberikan apa ya, memberikan kayak afirmatif positif kepada misalnya kepada anak-anak muda, kepada misalnya pelaku-pelaku gitu ya, bahwa semakin bangga gitu dengan identitas kita, sebagai bangga sebagai orang Indonesia gitu. Jadi kita memperkuat kekuatan persaudaraan kita, selain ya tadi memberikan income kepada pelaku-pelaku bisnis, karena UMKM kan rata-rata misalnya ya tadi saya bilang rata-rata masih menengah mikro ya. Mungkin yang melakukan masih dari pelaku rumah tangga gitu ya, mungkin masih dari skup-skup kecil pabrikan, atau mungkin produksi pabrikan kecil gitu ya, masih mungkin manual gitu ya. Itu juga akan memberikan sumbangsi. Nah, kalau misalnya
pemerintah pun juga udah bilang gitu, ayo kita ekonomi mandiri gitu. Ini kan salah satu bentuk ekonomi mandiri. Kalau masyarakatnya bisa melakukan ekonomi mandiri secara maksimal di setiap pulau, tentu negaranya juga makin makmur kan ke depannya Betul. gitu. Jadi ada efek mikronya dan efek makronya seperti itu saya rasa. Oke. Nah, Ibu Ade, kalau Ya. punya contoh mungkin ada. Apakah Ibu Ade punya contoh UMKM budaya mungkin di Makassar atau mungkin di daerah lainnya begitu yang sukses bertransformasi secara digital dan mampu meningkatkan cuannya atau uangnya begitu sambil Iya. melestarikan budayanya sendiri. Oke, Bu Ade, silahkan. Kalau contoh paling kalau kita ditanya contoh tuh pasti yang keluar pertama tuh batik ya sebenarnya walaupun Iya, bukan dari iya. Pulau Sulawesi Selatan ya. Mm-mm. Ya batik sekarang dengan transformasi digital kayak mereka udah memasuki ranah penjualan digital misalnya atau misalnya dia sudah menggunakan omni channel jadi ada toko offline, toko online misalnya gitu ya atau dia menggunakan platform-platform digital marketing itu paling kerasa efeknya itu ya batik gitu ya karena batik saya rasa dalam 10 tahun belakang ini kan namanya semakin menggaung ya maksudnya dia makin terkenal dari Indonesia gitu terus Iya. udah mulai dunia luar pun udah mulai banyak terus kemudian kita juga udah makin banyak yang menggunakan batik di acara-acara non sosial non formal gitu ya jadi batik jadi kayak baju reguler biasa aktivitas biasa padahal mungkin aslinya batik itu kan dulu digunakan untuk acara-acara tertentu ya lebih sakral misalnya itu kan saya rasa sebagai efek ya pelestarian gitu kalau di Sulawesi Selatan yang banyak ketemu sama saya sih dari pelaku kuliner sih banyaknya ya karena UMKM di Sulawesi Selatan itu nggak mayoritas sih tapi biasanya masih didominasi oleh pelaku-pelaku kuliner ya makanan tertentu di karena ya tadi saya bilang karena Sulawesi Selatan kan terkenal dengan rempahnya terutama terus kopi juga termasuk ya kuliner juga kopi gitu jadi banyak tuh pelaku-pelaku UMKM contohnya kayak apa ya? Mungkin kayak Kopi Toraja, Bu Ade? Oh ya, mungkin? Kopi Toraja. Kopi Toraja mulai melakukan misalnya digital marketing tuh sering. Kemudian kayak apa tuh minyak gosok. Oh iya. Minyak gosok tawon beruang. Minyak gosok tawon ya, betul. Ya tawon gitu. Itu udah kayaknya ya. Tapi walaupun saya merasa mereka masih kalau saya dari digital marketing ya kan banyak platform juga ya atau banyak strategi yang bisa kita gunakan. Saya rasa mereka masih belum menyentuh juga kayak yang untuk gen-gen anak-anak gen muda ya seperti social media. Mereka tuh kayak digitalisasinya tuh masih kayak misalnya search engine kayak di Google Ads atau di website ya. Jadi menurut saya juga belum maksimal gitu. Walaupun pelaku besar loh. Jadi UMKM jangan merasa terkredit, aduh saya belum mampu gitu. Bahkan produsen besar budaya pun di Pulau Sulawesi menurut saya juga belum terlalu maksimal sih gitu. Tapi menurut saya mungkin mereka mempunyai alasan di balik itu mungkin segmentasi pasar mereka bukan orang-orang yang memang banyak berkecimpung dengan digitalisasi. Mereka masih omni channel, jadi mereka masih banyak konsumen di offline gitu ya mungkin ya. Jadi itu ya tadi jangan ikut-ikut gitu. Harus benar-benar benar-benar semua bilang kita harus go digital, tetapi ya ketahui produk dan karakter produk dan jasa kita. Kayaknya itu sih kalau di Sulawesi Selatan kayaknya banyak makanan. Lebih banyak ke makanan ya Bu Ade ya. Kuliner. Oke Bu Ade, kita jeda dulu kembali. Nanti kita akan kembali berbincang lagi. Masih ada beberapa yang perlu dibincangkan untuk di era digital saat ini dengan UMKM yang ada. Kita coba dulu yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak? Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je itu mangkok ko media sosial deh.
Dek neri sama kada politika sumber beritana aja mana berita beleta baca ya rega hoax. Weh, manangka sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke pokoknya. We aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal beritana RRI. Oh, manangka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasionalnya. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Ojo nari lele, kayak capek tuh wae. Mbok golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Ade kembali, sahabat budaya. Dan Bu Ade, kalau bicara tentang UMKM yang pastinya juga era digital ini sangat berpengaruh untuk dimanfaatkan lah oleh para UMKM saat ini. Dan ini tadi Bu Ade sempat bilang jangan ikut-ikutan, paling tidak ya dimulai dulu dari yang bagus-bagusnya dulu ya Bu Ade ya. Oke. Baik, Bu Ade, bagaimana peran generasi muda saat ini dan juga komunitas lokal dalam mendorong UMKM berbasis budaya untuk go digital? Apa yang mereka bisa lakukan begitu Bu Ade? Apalagi biasa ibu-ibunya minta tolong nih sama anak-anaknya. Nah, bikin kakak dulu ini ya platform, bikin kakak dulu akun mau kak jualan, akunnya pakai nama tak mau, atau akunnya pakai namanya produk tak mau. Nah, bagaimana nih Bu Ade melihat hal ini? Silakan peran generasi muda kita. Baik, menurut saya pelaku ekonomi digital tuh paling banyak sekarang ya dari generasi-generasi. Ya bukan generasi saya kali ya, bukan generasi saya juga. Iya bukan, jujur aja bukan generasi saya udah kadang-kadang agak melek, agak gaptek deh. Iya, betul. Saya juga Bu Ade, nah. Agak gaptek, udah nggak catch up gitu. Ya generasi milenial lah ya, sekarang lagi mendominasi lah ya. Saat ini. Ya tadi saya bilang kayak mahasiswa saya tuh di kampus tuh kita banyak wira swasta yang kuliah gitu, anak-anak muda wira swasta yang kuliah gitu. Saya tanya, saya Bu, apa kesibukanmu? Saya punya usaha, misalnya krim muka gitu ya. Paling sering itu ya krim, atau misalnya apakah usaha saya UMKM kecil gitu ya, atau di Shopee Bu, saya distributor
impor ambil barang dari luar, kemudian saya jual di platform online. Atau ada juga yang saya lanjutkan usahanya orang tua aku, misalnya kayak di Potere saya kapal ikan, tapi sekarang sudah generasiku menjalankan jadi mulai bertransformasi dengan teknologi digitalisasi. Saya jual sekarang Bu, enggak cuma di Potere ku tawarkan, tapi saya mulai di grup-grup WA ibu-ibu tetanggaku. Itu kan itu zaman Covid tuh paling banyak dulu tuh yang jual-jual online kan kita. Nah itu. Jadi saat ini kan ya harus sadar bahwa pasar itu demand-nya berubah gitu ya. Pasar itu enggak statis, dia berubah. Bukan sekarang ya, udah dari zaman dulu, apalagi sekarang dengan globalisasi informasi gampang banget. Orang kebiasaannya nggak ada nih orang yang nggak punya smartphone, minimal handphone ya, bukan smartphone tapi handphone gitu. Nggak ada nih orang yang nggak punya sosial media. Orang yang baca koran, baca majalah mungkin sudah tergerus, mungkin generasi saya yang masih baca koran. Sekarang orang sudah dengar online kayak RRI pun sekarang sudah ada di platform YouTube, kan ada lagi di Instagram, Facebook, orang nggak harus dengar lewat radio doang gitu ya. Jadi harus sadar bahwa demand masyarakat itu berubah gitu ya. Nah, fungsinya anak muda di sini adalah anak muda kan ya mungkin punya kemampuan waktu yang lebih banyak gitu, jadi mereka lebih cepat tanggap. Ketika mereka diajarkan, mereka lebih cepat menerima informasi dengan cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sumber daya di rumah, anak-anak milenial gitu, manfaatkan. Kalau misalnya ibu bapak adalah pelaku UMKM, sepertinya misalnya kopi atau bumbu coto instan, ya itu paling banyak itu bumbu coto instan, bumbu palu basah instan. Kemudian bingung punya anak di rumah, manfaatkan, suruh dia ikut pelatihan berbasis digitalisasi. Mau di mana? Mau suruh cari komunitas, cari ke lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, suruh dia belajar. Nanti dari dia yang akan mentransformasi bisnis bapak ibu gitu. Jadi anak muda itu jangan kok nggak tahu apa-apa, saya sudah menjalankan ini bisnis sejak turun temurun. Mereka mempunyai kemampuan yang lebih karena mereka lahir di generasi sekarang ya, mereka sudah terbiasa dengan digital sih. Jadi saya rasa mereka mempunyai kemampuan karakter yang lebih cepat tanggap. Jadi itu kita manfaatkan. Makanya juga perusahaan kan kalau saya lihat kalau di departemen pemasaran gitu mereka suka mendapatkan anak-anak milenial, anak muda ya. Apa? Karena mereka lebih melek gitu. Jadi mari kita mengubah pola pikir kita bahwa kita ini adalah satu environment ya, satu ekosistem. Mungkin ini saya punya anak, saya punya saudara, itu adalah SDM yang harus saya manfaatkan dengan maksimal gitu. Jadi harus melihat peran anak muda itu cukup besar juga di kemajuan ini. Karena biasanya satu lagi itu biasanya orang berpikir pelaku bisnis budaya, apa sih orang tua di gerakannya tahu kalau budaya itu kesannya kayak tua, jualan barang-barang tua barang-barang tua, bukan barang-barang anak muda, ini barang-barang tidak happening, ini barang gitu. Tapi jangan diskreditkan seperti itu gitu. Jadi walaupun kita dalam kotakan produk budaya gitu ya, tapi influence atau pengaruh generasi milenial, generasi Z, generasi muda itu sangat besar di situ juga. Jadi kita manfaatkan, jadikan itu sebagai, kalau saya bilang, jadi lihat itu sebagai sumber daya kamu loh. Gitu loh. Kamu punya, jadi sumber daya itu bukan cuma uang loh, sumber daya kamu itu juga bisa SDM anak kamu, pegawai kamu gitu. Jadi manfaatkan loh, itu bisa jadi uang loh dari dia gitu loh. Bukan hanya modal kamu gitu. Dari dia tuh malah kita mungkin bisa dapat uang lebih banyak gitu. Betul. Orang artis saja begitu. Karena ini karena konteksnya ini kita bersinggungan dengan produk budaya ya. Produk budaya kan image-nya seperti itu. Jadi ya pola pikirnya aja sih yang diubah nih Mbak. Oke Bu Ade. Nah menurut Bu Ade sendiri, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh UMKM budaya dari pemerintah atau lembaga terkait agar bisa lebih maju di era digital ini? Saya rasa kalau ekonomi budaya itu kan rata-rata produk kreatif ya, seperti itu juga ya, termasuk dalam produk kreatif gitu. Jadi kalau pemerintah tuh ya yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah ya tadi informasi mengupgrade skillnya, kemampuannya gitu ya. Melalui apa?
pemberian informasi lah, pelatihan lah, pendampingan. Jadi saya rasa pemerintah perlu memfokuskan. Tapi pemerintah kan emang udah cukup ya menaruh fokus di situ. Kita mempunyai perekonomian, Kementerian Perekonomian Digital, kemudian kalau di Makassar tuh ada, saya tahu ada Deskranda, Dewan Kerajinan Kreatif gitu ya, bentukan dari pemerintah lokal. Jadi UMKM tuh bisa dibantu, didampingi oleh pemerintah lokal juga. Jadi kalau dalam sini kayak pemerintah Kota Makassar atau pemerintah Sulsel, nanti mereka bisa ikut keliling-keliling pameran atau diberi pelatihan-pelatihan. Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah memberikan kesempatan yang besar gitu. Jadi fasilitas, saya rasa yang paling pertama dibutuhkan adalah fasilitas, adalah upgrade skill dan kemampuan. Kedua ya mungkin diberikan akses modal tadi yang saya bilang, Mbak. Mungkin ya kita tahu kalau digitalisasi ya minimal kita punya smartphone misalnya kalau mau pakai digital marketing ya. Kalau untuk mengakses digital marketing atau misalnya harus mempunyai tambahan modal barang-barang yang mensupport gitu. Ya pastilah itu tadi saya bilang kendalanya adalah mereka mengeluhkan budget promosi yang jadi membengkak gitu. Jadi di situ perlu tambahan suntikan modal atau insentif dari pemerintah gitu ya. Kemudian ya komunitas membentuk komunitas bersama gitu. Komunitas misalnya komunitas digital, komunitas UMKM digital, misalnya digital marketing, komunitas UMKM yang melakukan penawaran melalui platform e-commerce, misalnya menjual barang di Tokopedia atau di Shopee, terus dibuatlah satu komunitas khusus hanya untuk itu. Ya, mereka kan itu bisa fokus membahas keluh kesahnya gitu. Jadi saya rasa berkumpullah dengan grup yang melakukan kegiatan yang sama, itu lebih potensial sih ya, daripada terlalu gede ya kali bebannya. Iya juga sih. Iya. Oke, Bu Ade, menurut Bu Ade sendiri, juga untuk para pendengar kami mungkin khususnya ya yang punya ya produk budaya atau ingin melestarikan budaya, apa pesan utama Bu Ade agar mereka tidak ragu untuk memanfaatkan ekonomi digital, dan juga sekalian harapan Bu Ade sendiri ke depan untuk perkembangan UMKM berbasis budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi. Silakan Bu Ade. Ya, baik. Jadi saya sangat mengapresiasi nih pelaku-pelaku UMKM budaya ya, karena itu saya tahu nggak mudah gitu untuk survive, bertahan di market yang sangat kompetitif seperti ini ya. Ya satu, jangan takut kepada perubahan, itu yang biasanya menahan kita untuk melangkah ke depan gitu. Karena tadi ya conventional way atau yang tadi image stereotype bahwa jual budaya itu jual barang tua, ngapain kamu jual ke Tokopedia, enggak lah, Shopee Live enggak ada, mau beli itu TikTok enggak ada mau lihat. Artis-artis enggak lihat. Nah, jangan mengkotakan seperti itu, karena kita membawa misi khusus nih. Ketika kita menjual UMKM budaya, berarti kita melestarikan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Itu kan motivasi yang kayak yang menambah pahala lah ya gitu ya. Karena kita membantu melestarikan kebudayaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian mempunyai misi yang sangat besar gitulah. Ketika bisa mempertahankan ini berarti Ibu Bapak membantu melestarikan kebudayaan yang akan berdampak kepada anak cucu kita gitu. Jadi jangan takut kepada perubahan, jangan takut digitalisasi, transformasi teknologi dan digital itu bukan sesuatu hal yang susah, atau sekarang itu udah konsep dengan sangat mudah. Dan kita bukan memaksa, tapi kita harus ke sana karena konsumen kita yang berubah gitu. Kita kan produsen mengikuti kemampuan dan keinginan masyarakat. Kita memenuhi konsumen itu. Jadi karena mereka berubah, kita juga harus berubah. Jadi jangan satu berubah, satu nggak berubah, ya nggak bakal ketemu di tengah jalan, nggak jodoh gitu. Jadi kita harus ingat bahwa dalam hati kita ini membantu, mempunyai misi untuk mempertahankan produk identitas kita yang bermanfaat bagi anak cucu kita. Kemudian kedua adalah masyarakat kita ini berubah, konsumen berubah, demand berubah. Kita pun juga harus bertransformasi. Ketiga, sekarang sudah lebih banyak dipermudah, pemerintah mensupport, organisasi mensupport gitu. Jadi sudah banyak peluang dibandingkan 10 tahun lalu, mungkin sekarang udah lebih mudah. Jadi sisa kitanya aja yang lebih termotivasi dan lebih semangat untuk belajar gitu, seperti itu. Jadi budaya lestari, ekonomi mandiri, negara makmur. Oke, baik.
Terima kasih banyak Ibu Ade atas wawasan dan Ya. inspirasi yang luar biasa di hari ini untuk kita semua. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan juga mendorong lebih banyak masyarakat untuk ikut melestarikan budaya melalui ekonomi digital. Sampai jumpa Ibu Ade, sukses untuk aktivitasnya ya. Dan Ya, terima- semoga lancarlah urusannya hari ini dan seterusnya. Iya, Makasih, Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.